welcome back to my channel. Hari ini Ibu akan mengajar materi kelas 5, tema 4, subtema 3, materi sehat itu penting. Sebelum menyaksikan video Ibu, jangan lupa like, share, and subscribe channel Ibu ya. Selamat menyaksikan, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Siapa yang hari ini datang paling awal? Oh iya, Tirta yang datang awal. Karena Tirta datang awal, kita persilakan Tirta untuk memimpin doa ya. Silakan. Ya. Terima kasih Tirta sudah memimpin doa pada hari ini. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Tirta karena hari ini dia sudah datang lebih awal dari teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Nah, oh iya, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, ya. Jadi semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Ibu mau tes dulu ya. Apakah semuanya sudah siap belajar? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, siap belajar. Yeay. Oke, berarti semuanya sudah siap belajar ya. Oh ya, kalau begitu, kalau memang benar sudah siap, Ibu mau tes dulu ya. Ibu Titi minum sekoteng panas buatan Ibu Tini, murid Ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya kabarnya luar biasa, sangat baik. Meski pelajaran kita, nah Ibu akan menyampaikan materi pelajaran kita hari ini, yaitu ada materi tentang pantun, kemudian rasa tanggung jawab seperti Novaldi dan Tirta yang datang pagi, dan ada pola interaksi antara manusia dan lingkungannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di sini ya. Tujuan pembelajarannya satu. Setelah mempelajari ini, Ibu harap kalian akan bisa mengetahui isi dari pantun tersebut. Yang kedua, setelah kita mempelajari tentang tanggung jawab, kalian akan tahu apa sih tanggung jawab, makna dari tanggung jawab itu. Nah, yang ketiga, setelah mempelajari tujuan dari kita pembelajaran hari ini adalah setelah kita mempelajari ini, kalian akan tahu pola interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya. Belajar ya. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang pantun ya. Mungkin di awal tadi ada yang bertanya-tanya, kenapa ya ibu itu tiba-tiba pas masuk kok baca pantun, kok ibu menggunakan pantun? Nah, ibu akan seperti yang ibu jelaskan di tujuan pembelajaran kita tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang pantun. Nah, pantun itu terdiri dari satu bait. Satu bait itu terdiri dari ada 4 baris. Baris pertama itu disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Nah, anak-anak, kalian akan tahu apa sih isi dari pantun itu. Apakah pantun itu tentang pantun jenaka? Apakah itu pantunnya tentang pantun nasihat ya? Nah, itu bisa anak-anak lihat dari isinya. Di mana isinya tadi? Di barisan 3 dan 4. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata contohnya gini ya, ibu ada pantun nih. Anak-anak mau dengar pantun ibu? Ya, oke, ibu akan bacakan. Ada pantun gini nih. Daripada makan mentimun, lebih baik makan keranji. Daripada duduk melamun, lebih baik pergi mengaji. Nah, ayo, itu pantun apa? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Anak ibu hebat. Itu adalah pantun nasihat. Apa nasihatnya? Daripada kita duduk melamun, lebih baik kita pergi mengaji. Atau daripada kita duduk melamun, kita malas-malasan, lebih baik kita melakukan suatu hal yang berguna. Bisa dengan belajar atau pergi mengaji seperti pantun ibu tadi. Jadi kita bisa tahu. Nah, ada lagi nih pantunnya dari ibu. Pantunnya tentang apa ya? Ayo tebak ya. Ibu punya pantun. Pantunnya gini. Buah stroberi
kecil rupanya, buah yang mentah rasanya pekat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Nah, ayo siapa yang tahu itu pantunnya isinya tentang apa? Iya, tepat sekali. Pantun itu berisikan tentang nasihat juga. Apa sih nasihatnya? Apa? Iya, benar sekali. Nasihatnya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Ayo, jangan asal-asal. Ibu pernah dengar buang sampah pada. Kita bisa melihat pantun itu jenisnya pantun apa dari isinya. Ya, isinya itu ada di barisan ketiga dan keempat. Jadi jangan dilihat pada barisan pertama dan kedua. Barisan pertama kedua itu namanya adalah sampirannya. Oke, nah tentang buang sampah pada tempatnya tadi. Ibu mau tahu? Mau tanya nih? Mau tanya? Siapa yang bisa jawab? Ibu mau tanya ya, kenapa sih kita harus buang sampah itu pada tempatnya? Kenapa? Nah, karena kita ini hidup dalam satu ekosistem di mana kita ini ada lingkungan biotik dan abiotik. Kita saling berhubungan, saling berinteraksi, ya. Nah, sekarang nih, kalau kita buang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Ibu mau tanya sekarang pada anak-anak semuanya, apakah anak-anak pernah melihat kejadian bencana berupa banjir? Ya, kenapa banjir bisa terjadi? Nah, itu jadi pertanyaan, kenapa banjir bisa terjadi? Kenapa setiap ada kejadian banjir itu, kenapa tidak di semua daerah terjadi banjir? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, Bu, kok kenapa di Jakarta itu banjir? Kenapa saya di Bangka Belitung tidak banjir? Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, itu adalah karena ada pengaruh interaksi antara manusia ya dengan lingkungan itu ada yang salah. Salah satunya jika kita membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, misalnya nih di sekolah buang sampah sembarangan di selokan, buang habis makan jajanan buang, atau di rumahnya juga seperti itu, maka pada saat hujan turun maka selokan kita akan tersumbat. Siapa yang menyumbatnya? Ya sampah-sampah yang kita buang tadi. Maka ketika tersumbat, air tidak bisa mengalir pada selokannya sehingga terjadilah air itu meluap ke atas. Nah itu, jadi banjir itu tidak akan terjadi jika interaksi antara manusia dengan lingkungan itu baik. Ya, jadi kita buang, salah satunya buang sampah pada tempatnya. Apalagi bagaimana caranya biar alam ini bisa bersahabat dengan kita? Maka kita harus punya rasa tanggung jawab untuk memeliharanya, menjaganya, melestarikannya, ya, agar alam ini tetap bersahabat dengan kita. Jadi tanggung jawab itu sangat penting, tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam kita ini. Ya, jadi ada tema 5 ya di pembelajaran kita kali ini. Jadi pertama tadi kita sudah belajar tentang pantun. Jadi sudah tahu ya apa saja pantun itu ya. Dari mana kita bisa mengetahui isi pantun itu? Iya, tepat sekali. Kita bisa mengetahuinya dari isinya. Isinya dari mana sih? Dari barisan 3 dan 4. Oke. Nah, jadi interaksi kita akan baik dengan lingkungan itu jika kita bisa menjaga lingkungan itu dengan baik. Kita bisa menjaganya, merawatnya, melestarikannya, ya, memanfaatkan sesuai kebutuhan kita, membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana-bencana alam yang lainnya. Kemudian, siapa sih yang bisa menjaga itu? Ya diri kita sendiri. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak. Ya, sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab sebagai anak, sebagai orang tua, tanggung jawab ibu sebagai guru, tanggung jawab anak-anak sebagai siswa, ya. Jadi kita harus menggunakan rasa tanggung jawab itu benar-benar dengan penuh, dengan tanggung, dan harus benar-benar benar-benar kita tanggung jawab. Artinya kita saya sebagai warga negara yang baik harus menjaga dan melestarikan alam saya. Ya, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan ya tentang materi kita hari ini tentang pantun, interaksi lingkungan dengan alam, ya, interaksi antara manusia dengan lingkungan dan juga dengan rasa tanggung jawab. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan ya anak-anak. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini
anak-anak semuanya bisa memahami ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu punya sebuah pantun. Mau dengar pantunnya? Kuntilanak namanya setan, bergelantungan di atas tiang. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Pandemi hilang, kita pun senang. Bye-bye. Sampai jumpa ya bersama Ibu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.